mengejek manusia. Demikian tugasku bagimu, ku kirim pada jiwa terhilang, menghibur hati yang telah hancur. Angkat salib dan doa bagi dunia, demikian perintahku bagimu. Ku kirim pada tempat yang sunyi, jauh dari sanak dan saudara, meninggalkan rumah kampung halaman dan bekerja beritakan Injilku. Beritakan Injilku. Selamat pagi Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur atas anugerahnya kita boleh datang dengan sukacita dan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Apakah di antara kita ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKK? Kami persilahkan dapat mengangkat tangan agar kami dapat mengenal saudara. Belum ya? Oke. Firman Tuhan pada kebaktian hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Setiawan Sutejo dari Gereja Kristus Ketapang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Penekanan warta pada hari ini yang pertama, bagian Family Ministry membuka pendaftaran pembinaan pranikah untuk tahun 2025 yang akan berlangsung pada bulan Juni sampai Agustus 2025 dan diprioritaskan untuk jemaat yang merencanakan akan menikah minimal 1 tahun ke depan. Dan pembinaan ini akan diadakan secara on-site di GKK Pusat dan diakhiri dengan retret. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link yang tercantum di sini dan asesmen akan diadakan minggu depan, Minggu tanggal 18 Mei atau Sabtu 24 Mei 2025. Yang kedua ada video. Udah tahu belum kok? Itu loh, acara Unity in Christ. Itu acaranya ngapain aja sih? Itu acaranya kumpul bareng semua bagian. Serius, tapi ngapain aja? Jangan-jangan isinya rapat lagi. Tenang, justru seru bro. Pertama, ibadah bersama. Kita nyanyi, dengar firman Tuhan, sama-sama dikuatkan. Terus acaranya serius semua gitu? Eits, belum selesai. Habis itu ada fun game, bersuka cita bersama, seru-seruan antar bagian, dan juga kerja sama tim. Wah, seru juga ya. Jadi nggak sabar nih. Yuk rame-rame kita ikutan, karena kalau kita sehati, Pelayanan kita makin berdampak. Unity in Christ. 12 Juli 2025. Ibadah bareng. Fun games bareng. Mari jemaat siapkan diri untuk momen kebersamaan besar GKK Unity in Christ. Bagi Anda yang memerlukan bantuan untuk pendaftaran, panitia siap melayani di booth pendaftaran di halaman gereja. Pendaftaran early bird sampai besok tanggal 12 Mei 2025 dan selanjutnya berlaku normal. Kami juga menyediakan tote bag eksklusif Unity in Christ dengan desain yang menarik dan fungsional. Tote bag ini dapat dipesan di booth panitia dengan harga 100.000 per tote bag. Dan setiap pembelian tote bag ini akan menjadi berkat bagi saudara kita yang mungkin membutuhkan dukungan dana dan dapat ikut serta dalam acara ini. Dengan demikian saudara telah menjadi bagian untuk mewujudkan kebersamaan dan sukacita dalam persekutuan kita. Demikian penekanan warta kami sampaikan. Warta jemaat lengkap dalam bentuk digital terdapat dalam mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua bulan misi, Sinode Gereja Kristus. Tema kita hari ini adalah setia menjadi utusan Kristus.
Kiranya setiap kita diingatkan dan dimotivasi untuk terus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus bersama tubuh Kristus yang lain. Amin. Saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita beribadah dengan kesadaran dan pengakuan yang sungguh-sungguh seperti seruan yang tertulis dalam Mazmur 95. Beberapa ayat saya membacakan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak bagi kita dengan umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Suci, suci, suci. Pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, teruslah Tuhan namamu, sucilah Tuhan. Yesus kasihi, ibadah kita di pagi hari ini didasarkan atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari anugerahnya sekarang dan akan silakan duduk. Apa kata Alkitab tentang keselamatan? Ini tertera dalam nats pembimbing kita, Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata,
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesaya 6 ayat 8 juga berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Berkumandang suara dari seberang. Kita akan pujian ini. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan adalah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kita jangan tinggal diam. Kita boleh berserukan Tuhan Yesus. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang 19 sampai ke 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat sekalian, kita boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita boleh berdoa, mohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan 1 minggu ke belakang. Inilah saatnya, momen kita boleh berbicara dengan Tuhan. Sehingga angkat pujian ini, jemaat sekalian boleh datang pribadi pada Tuhan. Yesuslah penolong kita.
Jemaat sekalian, kita boleh angkat pujian ini bersama-sama. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan, kacaubalah hidupku. Jika oleh pencobaan, kacaubalah hidupku. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan beserta. Hanya Tuhanlah kawan sejati. Kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan, kan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naik doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Jemaat diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Pada waktu hening kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami dan doa kami. Kami mengaku segala dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mohon pengampunan yang berasal daripada-Mu, agar kami layak masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih untuk hati dan tangan Tuhan yang selalu merangkul orang-orang yang mau bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan Maha Pengampun, kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam mengakui segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Yesaya 53 ayat 4 dan 6 berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikul oleh Tuhan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Wow, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, maunya masing-masing mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap orang percaya berkata, amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar bagi kita. Mari kita beri salam damai satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Biarlah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama terwujud di dalam ibadah dan kehidupan kita. Mari jemaat sekalian kita memuji Tuhan kita. Tuhan kita yang ajaib, kasihnya begitu ajaib bagi kita. Rahmatnya tidak pernah berubah dan setiap hari selalu indah. Kita mau katakan dengan iman dan dengan penuh sukacita, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali kita katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Engkau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama kita katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Sungguh ada mukjizat Tuhan. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Sekalian dipersilakan duduk, kita mempersiapkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bila kita boleh secara pribadi katakan, kami datang Tuhan pertama kali ke dunia tanpa membawa apapun. Biar Tuhan sendiri yang sempurnakan dan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat kami datang ke dunia. Ku tak membawa
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah kami Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah kami Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih untuk pujian kami ini Tuhan, yang mengingatkan kami datang ke dunia tidak bawa apa-apa, dan nanti secara rahasia dan misteri Tuhan, kami juga pergi dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Tetapi ada satu amanat yang Tuhan berikan bagi kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, untuk kami melaksanakan bersama saudara-saudara seiman yang lain di seluruh dunia. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini, supaya di bulan misi ada kunjungan Tuhan bagi hidup kami, supaya kami hidup bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menembus, mati di kayu salib, bangkit daripada kematian. Berita yang ajaib dan menggemparkan itu, yang sudah kami alami, biarlah kami juga boleh membagikan kasih Kristus bagi orang yang memerlukannya. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, minggu lalu Pendeta Richard Natasha Smita sudah membukakan dan memotivasi kita semuanya. Setiap murid Kristus harus terlibat dalam menjalankan misi juru selamat dunia. Ya, setiap orang yang telah mengalami penebusan Kristus mempunyai tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi hari ini kita sudah mengundang Ibu Vina yang akan sharing apa yang beliau lakukan di ladang misi, memotivasi dan menginspirasi kita. Yang kita undang ini Ibu Vina bukannya orang lain, tetapi dari sekolah minggu TK di SKK sampai SMA di SKK, dia bersama-sama dengan Ketapang. Sesudah itu pelayanan di sekolah minggu di Pos Kelapa Gading GKK. Jadi orang Ketapang Tulen. Kalau saya kan Cangkokan Ibu Vina. Ini Tulen, orang Ketapang. Pernah belajar komputer di Indonesia, dapat beasiswa di Amerika, tetapi di sana katanya mau cari uang, tetapi dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Bekerja di bagian komputer, sekarang menjadi utusan lintas budaya ULB di Afrika, saudara. Jauh ya, siapa di sini yang pernah ke Afrika? Belum ada semuanya.
hanya satu orang di gedung ini. Ya, sebelum kita mendengarkan kesaksiannya, mari kita landaskan dengan firman Tuhan. Kita membaca Yesaya yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8 di bawah tema setia menjadi utusan Kristus. Mari kita baca bergantian. Saya ganjil, jemaat genap. Kita silih berganti, semuanya aktif dalam pembacaan ini supaya mutiara-mutiara rohani di dalamnya kita bisa dapatkan. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru kepada seorang yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Lalu kataku, Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuh kepada mulutku, Yesaya maksudnya, serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Bersama-sama, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah. Amin. Saya mulai dengan foto-foto terlebih dahulu. Joycelyn. Ada yang kenal foto-foto ini, saudara? Joycelyn seorang wanita berkeluarga negaraan Amerika. Dia mempunyai talenta banyak sekali. Beberapa keahlian antara lain dia ahli sebagai programmer IT dan mendapatkan 2 gelar di bidangnya. Ini orang IT. Pernah dilatih juga, dia senang sekolah. Pernah dilatih sebagai perwira angkatan udara Amerika Serikat. Cewek, bujangan sebagai pilot akhirnya. Dilatih sama angkatan udara Amerika Serikat. Apakah dia berhenti sampai situ? Tidak, dia senang belajar. Dia sekolah teologi di seminari di Amerika. Dan sekolah ini membuat dia setelah sekolah, Joycelyn ini semakin yakin akan panggilan Tuhan. Dan mengarahkan hidupnya bukan menjadi seorang kaya, cita-cita banyak orang ya. Tetapi menjadi seorang pilot misionaris di Papua. Dia doakan, dia belajar bertahun-tahun, saudara. Dengan semua keahlian ini, cerita singkatnya dia mempunyai mimpi yang suci. Memang ada mimpi yang suci, ada mimpi yang kotor, saudara. Tetapi Joycelyn ini mimpi yang suci dan akhirnya dapat terwujud karena anugerah Tuhan. Dia melayani orang-orang di pedalaman Papua, saudara. Apa yang dilakukan di sana, dia menjadi pilot dengan sukacita. Dia menerbangkan pasokan untuk para misionaris yang ada di pedalaman. Jadi orang misionaris yang ada di pedalaman menerjemahkan Alkitab, melayani, buka gereja dan sebagainya. Pasokannya, hidupnya, kebutuhannya dia bawa dari Sentani, dari kota ke pedalaman, saudara. Apalagi pekerjaannya, dia menjadi tenaga bantuan kemanusiaan. Membawa obat-obatan, apalagi waktu pada saat COVID, saudara, dia benar-benar rawa-riwi seperti kita naik angkot ke Tapang Senen, saudara. Dia naik pesawat membawa obat-obatan karena pesawat kecil dan juga perlengkapan segala sesuatu ke desa-desa di pedalaman Papua. Di sana dia juga mengatur sistem komputer supaya mereka bisa mendapatkan akses internet. Internet bukan hanya ada di Amerika, bukan hanya di Ketapang, di Pecojo, tetapi melalui skill dia usahakan. Bukan hanya di Papua, di kota, tetapi di pedalaman.
dia usahakan mendapatkan akses internet. Belum lagi pesawat kecilnya itu, namanya penerbangan sayap kasih kalau di Papua. Itu membawa pasien darurat medis ke kota. Kalau kita sakit di sini ada dokter, rumah sakit dekat. Kalau di sana orang sakit bisa langsung mati atau nunggu pesawat datang. Kalau cuacanya baik datang, kalau tidak baik tunggu, sakit aja terus. Demikianlah penderitaan orang-orang Papua yang terisolasi. Menarik daripada perkataan Jocelyn ini. Dia berkata, saya merasa terhormat bisa melayani banyak gereja dan misionaris di Papua. Saya baca kesaksiannya berulang-ulang, buru saya merinding dan saya tambah tengkurap, menghargai, terharu kepada anak mudi ini. Terus menjangkau desa-desa terpencil sehingga orang dapat berubah dari fisik dan spiritual. Saya akan selalu bersemangat menerbangkan pesawat dan bekerja di belakang komputer, di kota maupun di pedalaman. Saya paling bersemangat juga untuk membagikan kasih Yesus, untuk membantu dan mengubah orang-orang yang hidup dalam keputusasaan dan perkabungan, sehingga dia bisa menjadi tarian dan kegembiraan. Ini setiap kata saya nikmati, padus terharu dan berlinangan air mata. Ia mewujudkan mimpinya, membagikan kasih Kristus, membawa harapan kepada orang-orang yang terisolasi. Jocelyn mengatakan, kepada anggota timnya saya menemukan makna hidup dalam pelayanan. Jadi makna hidup orang beda-beda ya. Kalau kita jadi kaya raya, oh itu makna hidup ya. Kalau dia yang bisa kaya kesempatan banyak, tapi waktu melayani orang pedalaman di Papua yang terisolasi, dia menemukan makna hidup. Memang orang berbeda-beda, saudara. Ini panggilan dia. Rencananya masih banyak saya bisa ceritain. Ada videonya juga dan kalau mau saya bisa forward. Tetapi rencana Tuhan berkata lain, saudara. Selasa 12 Mei 2020 jam 7 pagi beliau lepas landas seperti biasa dengan pesawat kecilnya. Baru beberapa menit lepas landas, kemudian ada hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia akhirnya mengalami kecelakaan pesawat. Dia meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan. Itu orang-orang yang melayani di Papua sedih dan sungguh-sungguh gak mengerti maksud Tuhan. Seorang pilot wanita yang mempunyai hati yang tulus untuk menjadi berkat bagi masyarakat Papua khususnya di pedalaman, saudara. Presiden MAF berkata, kami sangat sedih kehilangan potensi yang luar biasa, tetapi sekaligus bersuka cita karena ia memberikan hidupnya melayani Tuhan. Walaupun mudah menjadi teladan dengan cara memberikan dan hidupnya berdampak bagi orang lain. Direktur Regional MAF juga berkata yang di Indonesia, Jocelyn adalah cahaya. Ya, cahaya yang memantulkan Yesus Kristus bagi orang-orang sederhana di Papua. Ia sudah tidak ada tetapi kini ia berada di dalam tangan Juru Selamat. Hidupnya sangat menginspirasi banyak orang menjadi utusan Kristus yang taat dan setia. Saudara, lihat panggilan Tuhan ini kadang-kadang kalau kita pendekatannya secara sekuler, kita nggak mengerti tentang panggilan Tuhan. Kalau secara sekuler goblok amat orang ini ya. Banyak kepinterannya, hidupnya bisa menikah, hidupnya bisa hebat dan sebagainya. Tetapi dia menemukan makna hidupnya. Waktu bisa menolong orang-orang yang terisolasi di pedalaman Papua. Dia berintegritas hingga tuntas. Kalau sekuler biasanya langsung, kok Tuhan gak ada ya? Tuhan jahat nih. Kan dia udah mempersembahkan diri pada Tuhan. Bukan dapat Alphard, bukan dapat kesehatan, kok dapat mati? Itu pikiran sekuler. Kalau dia waktu melayani orang-orang sederhana terhormat, dia sedang melayani Tuhan. Sekarang dia bisa bersama-sama hidup dengan Juru Selamat. Dia taat setia, berintegritas hingga tuntas, saudara. Sebenarnya saya lagi berusaha menceritakan tentang kitab kita ini. Yesaya adalah utusan Tuhan yang taat dan setia. Dalam waktu singkat saya membagikan 3 P. P yang pertama,
yaitu tentang panggilan Yesaya, saudara. Di dalam ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia. Mau tahu terjadi apa waktu zaman matinya Raja Uzia, dia dipanggil Tuhan menjadi alat Tuhan untuk umat Yahudi? 2 Tawarik 26 ayat 16. Raja Uzia ini orang yang biasa-biasa saja dipanggil Tuhan menjadi raja, dia hebat. Tetapi dikatakan 2 Tawarik 26 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. TB2 mengatakan hal menjerumuskan dan yang membinasakan. Ya, rajanya jatuh juga ke dalam dosa kesombongan. Hati-hati yang kuat yang diberkati Tuhan, jangan sampai jatuh. Karena ribuan tahun yang lalu sudah diceritakan oleh firman Tuhan. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya di ayat 23. Bagaimana dengan masyarakatnya yang dilayani oleh Yesaya? Uzia seperti ini, berubah, menyimpang di tengah jalan. Yesaya 27 ayat 2, tetapi rakyatnya masih saja melakukan hal yang merusak, saudara. Rakyatnya rusak, penguasanya rusak. Yesaya dipanggil di dalam situasi yang bobrok, situasi yang rusak, yang gelap pada saat itu umat Israel, saudara. Saya tahu dari mana, apa perbuatan masyarakat pada saat itu. Kalau kita baca konteksnya Yesaya 5, itu kata banyak, celakalah. Bahkan TB2 berkata, sungguh celaka, bukan hanya celaka. Kenapa dikatain celaka oleh firman Tuhan? Ayatnya banyak, saya baca beberapa hal. Ayat 8, sungguh celaka orang yang menyerobot rumah demi rumah dan merebut ladang demi ladang. Jadi masalah premanisme zaman sekarang, ribuan yang tahun yang lalu, dosa premanisme, nyerobot orang yang bukan haknya diambil, menyimpang daripada kehendak Tuhan, sudah ada. Ayat yang ke-11. Sungguh celaka orang yang bangun pagi-pagi dan langsung mencari minuman keras. Mabuk-mabukan pesta pora sudah ada dari zaman dahulu, saudara. Ayat 20. Sungguh celaka yang menyebut kejahatan itu baik, kebaikan itu jahat. Memutarbalikkan kebenaran, itu pawangnya iblis. Dari zaman baheula, zamannya Yesaya, zaman kita, itu orang yang memutarbalikkan kebenaran. Ini sangat mewarnai kehidupan pelayanan Yesaya. Ayat 21, sungguh celaka orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Bukan hanya dosa pemabukan, dosa-dosa yang lain, tetapi dosa sombong juga. Menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Sudah ada. Kalau dibaca semuanya, celakalah, celakalah, sungguh celaka. Saudara, kalau orang melayani di Gereja Setapak, puji Tuhan, semuanya baik-baik, aman-aman, amin-amin. Tapi bagaimana Yesaya melayani umat Yahudi pada saat itu, yang situasinya seperti ini. Beriman di tengah-tengah orang yang beriman, itu mudah, saudara. Tapi beriman di tengah-tengah lapangan, heterogen, pluralitas, itu tidak mudah. Di dalam situasi yang tidak mudah ini, Yesaya dipanggil oleh Tuhan. P yang kedua, orang yang belum diutus itu harus ada proses persiapan, proses pengudusan. Caranya dia mendapatkan yang supranatural. Dia katakan, aku melihat Tuhan. Ayat 1 baca. Sesudah itu bukan hanya Tuhan, tetapi serafim, yaitu makhluk-makhluk sorgawi, berdiri di sekitarnya dengan segala kekudusannya. Ini dapat penglihatan dari Tuhan. Serafim itu atau malaikat itu berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ini membuktikan Allah, orang Kristen Allah Tritunggal juga yang tersurat dan tersirat di kejadian ini. Saudara, kalau kekudusan Tuhan hadir, apa yang terjadi? Orang makin sombong, orang makin merasa hebat, profesionalitas makin tidak, saudara. Ciri-ciri orang yang dihinggapi kekudusan, berjumpa dengan Tuhan, dihampiri oleh Tuhan, yaitu sadar akan kekurangan dan dosanya. Ayat yang kelima, celakalah aku binasa, sebab ini aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Pokoknya pelayanan Tuhan ini gak enak semua, saudara. Dia juga najis, orang yang dilayani juga najis. Situasinya kayak Yesaya 5, ini tidak ada yang mendukung dia. Makanya di perjanjian baru diutus domba di tengah-tengah serigala.
Karena keajaiban anugerah Tuhan saja bisa lepas dari segala. Ini situasi dunia. Ini situasi Yesaya pada saat itu, saudara. Kalau dia mengandalkan diri sendiri dan sebagainya, tidak mungkin, saudara. Dia sungguh-sungguh diproses, dikuduskan sebelum dia diutus oleh Tuhan. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, membawa bara dan sepit, menyentuh bibir Yesaya. Hal ini berbicara penyucian kenajisan, sehingga dosanya dihapuskan, maka kesalahannya telah dihapuskan dan dosanya telah diampuni. Tidak ada yang hebat dalam diri hamba Tuhan dari dulu, saudara. Yang dipakai oleh Tuhan tidak ada yang hebat. Kalau ada seorang pendeta merasa diri hebat, itu salah banget, saudara. Karena waktu kehadiran Tuhan, itu yang muncul adalah keberdosaan. Muncul kesadaran saya najis bibir, saya celaka, saya tidak layak, dan sebagainya, saudara. Karena panggilan Tuhan, kalau pendekatannya secara sekuler, ini nggak nyambung-nyambung. Joycelyn orang bodoh, Yesaya orang bodoh, Setiawan orang bodoh. Ini orang bodoh semua kalau kita pendekatan sekuler. Tetapi buat Joycelyn, buat Yesaya, ini satu kehormatan. Di dalam dunia yang sementara ini, dia bisa menyuarakan kebenaran. Walaupun taruhannya nyawa, walaupun bahayanya sangat luar biasa. Dan menurut tradisi Yahudi, saudara, Yesaya ini mati martir, saudara. Bahkan Ibrani 11 ayat 7 dikatakan ada nabi-nabi yang digergaji dan sebagainya. Salah satu penafsir mengatakan orangnya adalah Yesaya. Setelah dipersiapkan, sudah dimuridkan, ada proses pengudusan, tidak gampang menjadi pelayan Tuhan sebenarnya, saudara. Baru ayat yang ke-8, P yang ketiga, yaitu pengutusan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya terus melayani Tuhan. Sampai mati martir pun dia siap di ladang Tuhan. Saudara, kalau boleh disimpulkan, kita lagi ngomong 3P, Yesaya 6 ayat 1-4. Panggilan yang harus dimengerti secara rohani melalui pelajaran perspektif Alkitab. Proses pengudusan, proses persiapan sebelum orang pergi. Dan yang terakhir, panggilan Tuhan istimewa buat Yesaya, enggak buat semua orang, saudara. Dia diutus dan dia meresponi. Ini aku, utuslah aku. Hari ini kita mau mendengarkan kesaksian dari Ibu Vina, melayani di Afrika sudah belasan tahun. Mari kita sambut dengan bertepuk tangan bersama-sama, saudara. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berada di sini kembali. Kalau saya boleh minta tolong bantuan dari pihak yang PowerPoint bisa dikembalikan Yesaya pasal 6 ayat 8 tadi. Boleh bisa dilihat kembali? Atau langsung ke sini kali ya? Ada ya? Ini Pak. Oh, ya. Ini. Tadi saya mendengar waktu Pak Yohanes Setiawan membaca saling bergantian, saya senang sekali mendengarnya. Saya mau ulang ya. Gimana kalau kita baca sama-sama dari ayat yang ke-8 saja? Ya, kelihatan semua ya. Yuk, 1, 2, 3. Lalu aku puji Tuhan, suaranya bergema. Saya mau menantang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan satu hal yang berbeda. Sekarang bacanya, saya akan membaca sampai yang bagian B. Ya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Setelah itu Bapak Ibu menjawab harus dengan sepenuh hati. Dan diganti kata akunya dengan nama Bapak dan Ibu. Misalnya gini, saya akan baca ya. Siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Bapak Ibu bilang, maka sahutku, ini Vina, utuslah aku. Berani nggak? Berani ya? Yuk coba yuk. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Kelihatannya masih banyak yang takut, Pak. Ya, moga-moga setelah kesaksian saya selesai, semuanya pada berani untuk ganti namanya. Kata aku itu disebut, ini Vina, utuslah aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nama saya Vina. Saya melayani melalui Badan Misi SIM. Kesaksian saya hari ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu bercerita tentang latar belakang saya. Yang kedua akan saya bagikan kepada Bapak Ibu kesimpulan yang saya ambil dari bertahun-tahun melayani Tuhan sebagai utusan lintas budaya. Yang ketiga adalah sedikit informasi mengenai pelayanan saya, dan itu ada di bagian yang terakhir. Sebelum saya mulai, saya ingin membagikan 1 ayat kepada Bapak Ibu sekalian. Ayat ini merupakan ayat yang sangat menolong saya pada saat saya bergumul apakah saya mau benar-benar melepaskan pekerjaan untuk melayani Tuhan penuh waktu. Ayat ini juga sangat membantu saya pada saat saya bergumul saat melayani Tuhan. Ayat ini berasal dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saat saya bergumul, saya menyadari bahwa bukan saya sendiri yang punya keinginan untuk pergi, tetapi Tuhan yang telah memanggil saya dan mengutus saya. Saya lahir di Jakarta dan saya bersekolah seperti yang sudah Bapak Pendeta bilang, saya bersekolah di Sekolah Kristen Ketapang dari TK sampai SMA. Istilahnya kalau sampai Ketapang itu punya universitas, waktu itu saya masuk Universitas Ketapang juga. Ya, jadi benar-benar udah di sana. Kemudian saya bersekolah S1 di Jakarta di Bina Nusantara. Saya pergi ke sekolah minggu dari kelas 3 SD. Dan juga mengikuti sebagian persekutuan remaja di Gereja Ketapang. Setelah itu saya melayani di bagian sekolah minggu pada saat keluarga kami pindah ke daerah Kelapa Gading di Gereja Kristus Kelapa Gading. Tuhan membuat suatu keajaiban dengan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan S2 di Amerika. Saya bilang ini keajaiban karena memang ini merupakan suatu anugerah yang tidak terbayangkan. Keluarga kami bukan keluarga kaya, kami termasuk keluarga menengah ke bawah. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya membuka kesempatan ini. Dan kalau nanti kita dengar, ini merupakan salah satu rencana Tuhan untuk mempersiapkan saya. Setelah saya selesai kuliah, saya bekerja di perusahaan komputer dan juga di bidang keuangan di Silicon Valley di California. Tapi Bapak Ibu, ini bisa dilupakan. Jangan diingat-ingat, Vina pernah sekolah di sini ya Pak. Ini tidak penting. Yang penting adalah yang ini. Saya itu berasal dari keluarga Katolik Buddhis. Dari keluarga saya, mungkin saya yang paling kacau kerohaniannya. Waktu kecil suka ikut keluarga sembahyang hio dan pergi ke vihara-vihara. Setelah itu masuk sekolah minggu di Gereja Kristus, yaitu Gereja Injili. Katekisasinya Bapak Ibu di Gereja Katolik. Baptisnya di mana? Gereja Pantekosta. Benar-benar kacau kan? Tapi Tuhan baik. Tuhan tarik lagi ke Gereja Kristus, masuk ke Gereja Injili. Ini semua adalah bagian persiapan Tuhan untuk pelayanan saya. Saya lahir baru saat saya di SMP di Sekolah Kristen Ketapang. Itu tahun 1983. Tapi saya mengenal misi lebih dalam lagi di Amerika. Tahun 2005 saya menerima panggilan dari Tuhan saat saya mengikuti pelatihan perspektif. Ini adalah pelatihan untuk mengenal misi. Saat itu kemudian saya mulai mendaftar untuk ke badan-badan misi. Dan tahun 2007 saya bergabung dengan Badan Misi Penterjemah Alkitab Wycliffe. 2 tahun saya butuhkan untuk mempersiapkan pekerjaan saya. Dan tahun 2009 saya mulai meninggalkan pekerjaan saya dan kemudian masuk ke dalam masa persiapan
untuk mencari mitra-mitra pelayanan untuk membentuk tim pelayanan saya dan juga untuk belajar bahasa agar saya bisa melayani dengan baik di sana. Dan 2011 saya mulai melayani penuh waktu di Afrika. Pelayanan saya terletak di Afrika, yang mayoritas penduduknya adalah dari saudara sepupu kita. Kristen Protestan atau Kristen Injili hanya berkisar 6%. Lebih kurang 40% atau hampir setengah dari penduduknya berusia balita sampai remaja. Kurang lebih 66% penduduknya tidak bisa baca tulis. Jadi hanya 34% yang berusia di atas 15 tahun mengenal membaca dan menulis. Saat saya dipanggil Tuhan, saya mulai sebagai tenaga misionaris profesional di bidang audio visual. Saya saat dipanggil oleh Tuhan, saya merasa saya ini tidak layak karena saya tidak bisa berkhotbah dan saya tidak merasa Tuhan itu mau memanggil saya untuk berkhotbah, tetapi mau memanggil saya untuk melayani sesuai dengan profesi dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Jadi saat itu saya sangat bergulat, tetapi kemudian saya pelajari bahwa dunia misi ini sudah berubah. Kita akan lihat setelahnya bagaimana perubahan dunia misi ini dan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Ini adalah sedikit kegiatan saya di masa awal pelayanan saya. Saya membuat audio sama video, rekaman-rekaman untuk membantu penterjemah Alkitab menyediakan Alkitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa lokal agar orang-orang yang tidak bisa membaca tadi bisa mempunyai akses untuk juga mengenal dan mendengar firman Tuhan dan kabar baik. Kemudian pelayanan saya dimulai di 2016 melalui pelayanan anak dengan klub, kemudian pelayanan pembinaan anak-anak prasekolah dan lain-lainnya. Ini akan kami sampaikan di bagian paling belakang secara lebih lengkap. Ini adalah sedikit foto-foto dari pelayanan kami. Kesimpulan selama bertahun-tahun saya mulai melayani, dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2015 sekarang ini, saya menarik ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang nomor 1, tidak setiap orang dipanggil untuk berkhotbah. Yang kedua, tidak setiap orang dipanggil untuk pergi. Bapak Ibu sekalian, amanat agung Tuhan itu menyatakan kita harus pergi mengabarkan Injil dan memuridkan. Panggilan itu adalah panggilan untuk setiap orang yang sudah percaya. Tetapi panggilan itu berbeda-beda. Dunia misionaris itu atau istilah misionaris itu sudah berkembang secara luas. Ya, dulu misionaris tradisional itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil, berkhotbah dan mendirikan gereja. Itu zaman dulu. Lalu kemudian istilah misionaris berkembang lagi, berubah menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil, untuk berkhotbah, mendirikan gereja di luar negara orang tersebut. Itu baru disebut misionaris. Tapi istilah itu sekarang berkembang. Istilah misionaris sekarang adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil dalam bentuk apapun, tidak hanya dengan berkhotbah, tetapi dengan profesi juga ke budaya yang berbeda. Karena itulah disebutnya utusan lintas budaya. Jadi orang-orang yang dipanggil, misalnya orang Jawa dipanggil ke orang Batak, ke suku Batak, ya orang Sunda dipanggil ke Irian, itu sudah menjadi utusan lintas budaya. Nah, panggilan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Tadi Pak Pendeta sudah menceritakan tentang Ibu Joyce Lim. Dia dipanggil bukan sebagai pengabar Injil dalam bentuk khotbah. Dia dipanggil sebagai pengabar Injil dalam bentuk pilot. Waktu saya pertama dipanggil, saya dipanggil untuk mengabarkan Injil dalam bentuk audio media visual media. Tiap orang dipanggil.
Dulu kita pikir hanya mengabarkan Injil khotbah, tetapi misionaris utusan lintas budaya dipanggil juga berdasarkan profesi mereka. Kita ada yang disebut professional missionary atau utusan lintas budaya berdasarkan profesi. Kadang-kadang disebutnya juga utusan lintas budaya pendukung. Kenapa? Karena orang-orang yang mengabarkan Injil, orang-orang yang berkhotbah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Mereka punya anak, anaknya perlu sekolah. Karena uangnya kalau sekolah internasional itu mahal, nggak mungkin mereka taruh anaknya di sekolah internasional. Jadi kadang-kadang mereka keluarga harus mengajar anak mereka sendiri. Kalau mereka mengajar, waktunya sudah terbuang. Rumah ada yang perlu diperbaiki. Sekolah yang mereka mau bangun atau gereja yang mereka mau bangun perlu dibangun. Ada instalasi listrik, instalasi telekom, ya, instalasi internet. Pajak harus dibayar. Buku keuangan harus diatur. Kadang-kadang sakit gigi. Ya. Kadang-kadang sakit mata nggak bisa. Jadi semua profesi yang Bapak Ibu kenal itu bisa melayani Tuhan di dalam bidang misi. Kami punya orang-orang yang mengajar, kami punya orang-orang menjadi dokter gigi, kami punya orang-orang yang datang hanya 2 minggu 1 tahun cukup untuk membantu membetulkan rumah para hamba Tuhan di sana yang sudah rusak. Atau datang selama 2-3 bulan hanya untuk mengajar anak-anak pelayan Tuhan di sana. Setiap profesi yang bisa Bapak Ibu pikirkan itu punya tempat di dalam bidang misi. Jadi Bapak Ibu, tidak setiap orang dipanggil untuk berkhotbah, tidak setiap orang dipanggil untuk pergi. Ya. Kalau semuanya pergi, gereja kosong. Betul kan? Orang yang pergi itu, kalau yang pergi ke ladang pelayanan misi sana, mereka nggak dapat gaji kebanyakan Bapak Ibu. Nah kalau mereka nggak dapat gaji, bagaimana mereka bisa bayar orang-orang yang kerja dengan mereka atau bayar sewa rumah? Nggak mungkin. Kalau mereka tidak didukung, mereka harus ambil kerja di ladang pelayanan. Karena itu orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan tidak hanya untuk pergi. Harus ada orang-orang yang tinggal seperti Bapak Ibu ini. Tetapi orang-orang yang tinggal ini bukannya tinggal duduk diam. Tetapi orang-orang ini menjadi partner atau mitra-mitra anggota-anggota tim orang yang pergi. Pekerjaannya apa? Mereka mendukung orang-orang yang pergi. Mereka ada yang diberkati Tuhan dalam bidang finansial. Mereka mendukung dalam segi finansial. Mereka yang diberkati Tuhan untuk berdoa, tante-tante, om-om yang sudah lanjut usia tidak bisa lagi pergi, tidak lagi bekerja, bisa berdoa untuk para orang-orang yang pergi melayani Tuhan ini. Setiap orang dipanggil tapi tidak setiap orang perlu pergi. Setiap orang dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan saya yang kedua. Tuhan selalu mempersiapkan kita sebelum memanggil kita. Kadang-kadang kita bilang, janganlah saya nggak bisa ini, janganlah saya nggak ngerti ini, janganlah. Tapi sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, saat Tuhan memberikan panggilannya, itu entah melalui hamba Tuhan atau dipanggil sendiri, ya Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan kita. Saya mengucap syukur saya ke Gereja Kristus. Karena di Gereja Kristus ini, Gereja Kristus sudah terlibat di dalam misi lintas budaya selama bertahun-tahun. Jadi pada waktu saya di Gereja Kristus Kelapa Gading, itu beberapa misionaris suka datang untuk bersaksi di sana. Dan itu adalah interaksi saya dengan bidang misi. Tuhan sudah mulai menanam benihnya ke hati saya. Kemudian Tuhan kirim saya ke Amerika. Saya ke Amerika untuk mencari uang. Untuk jadi orang kaya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan kirim saya ke Amerika bukan untuk jadi orang kaya. Waktu saya di Amerika, Tuhan kirim misionaris dan orang-orang berjiwa misi untuk jadi teman saya. Dan saat itulah pengenalan misi saya semakin ditambah. Yang lain, saya dengar akan ada latihan perspektif, ya Pak Setiawan ya, di bulan Oktober. Ya. Dan jadi akan ada latihan EE.
EE atau ledakan penginjilan atau yang disebut evangelism explosion itu merupakan akar dari perjalanan misi saya. Di sana saya belajar cara bercerita tentang kasih Tuhan, cara berbagi tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Saya sudah belajar berbagai metode penginjilan, banyak ya, tetapi yang paling kena di hati saya adalah metode EE. Penginjilan peledakan atau evangelism explosion. Karena itu yang memberikan saya pada saat saya selesai pelatihan itu memberikan saya keyakinan, kepercayaan diri untuk bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang bahkan saya tidak kenal. Jadi kalau nanti gereja membuka pelatihan ini, saya mendukung dan mendorong Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk turut serta, ya. Tuhan akan memanggil kita ke area atau bidang yang Dia tahu kita bisa lakukan. Ya, kita kadang-kadang nggak sadar kita itu bisa atau tidak. Tapi kalau Tuhan panggil, itu artinya Dia tahu kita akan bisa lakukan. Jadi percaya aja, ya, karena Tuhan punya proses persiapan untuk melayani Dia itu mungkin dari kita waktu kita sesudah lahir, ya, bertahun-tahun prosesnya panjang. Yang kita tidak sadari, hanya kita sadari kapan? Waktu kita menengok ke belakang. Ya, saya nggak sadar di gereja saya itu dari gereja Kristus sudah dibekali. Waktu saya Amerika dibekali, tidak sadar. Tapi waktu saya melihat ke belakang, ke jalan hidup saya di belakang, saya lihat, oh ternyata demikian. Jadi kalau Tuhan panggil Bapak Ibu, jangan takut, sudah dibekali dan akan dibekali. Karena itu proyeknya Tuhan, kerjanya Tuhan, Dia nggak mau kita gagal, ya. Yang ketiga, kita tidak akan bisa melakukan panggilan Tuhan dengan mengandalkan diri sendiri. Tidak bisa, Bu, Pak. Ya, waktu Tuhan memanggil kita ke ladang pelayanan, itu sebenarnya Dia manggil kita ke ladang perang, ke medan perang. Waktu kita bilang, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sebenarnya saat itu kita mendeklarasikan kepada iblis, saya siap perang untuk dengan kamu. Dan saat itu juga waktu kita bilang iya, iblis juga saat itu mendeklarasikan kepada kita perang. Ya, jadi orang-orang yang dikirim Tuhan ke ladang pelayanan tidak bisa berangkat sendiri. Mereka mesti punya tim. Mereka mesti punya orang-orang yang mendukung mereka. Seperti yang saya bilang tadi, dukungannya itu ada yang dalam bentuk doa, ada yang bentuk keuangan, atau kadang-kadang dukungannya dari orang-orang yang cuma bisa mempunyai bakat untuk memberikan sokongan-sokongan atau kata-kata pendorong kepada orang-orang yang pergi itu. Tim saya lebih dari 100 orang Bapak Ibu. Dan kalau saya boleh bilang secara terus terang, kalau tidak ada tim saya ini yang mendukung saya, khususnya di dalam doa, 6 bulan pertama waktu saya sampai di Afrika saya udah kabur pulang. Kenapa? Karena nggak kuat. Karena saya bilang tadi kan, di sana medan perang. Medan perang. Ya, kalau kita tidak didukung, berapa banyak para hamba Tuhan yang pulang karena mereka jatuh dan kalah. Karena mereka pikir mereka bisa pergi sendiri. Karena mereka pikir ini panggilan saya padahal sebenarnya bukan. Karena itu Bapak Ibu, saya mau mendorong, Bapak Ibu di sini saya mengucap syukur karena gereja Kristus itu sudah mendukung pelayanan saya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan lintas budaya. Bapak Ibu juga sudah mendukung mereka. Tetapi saya ingin mendorong dan menantang Bapak Ibu untuk juga mendukung para pelayan lintas budaya itu secara pribadi. Jadi bukan dari gereja. Jadi bukan dari persembahan, tidak hanya dari apa yang Bapak Ibu lakukan dalam bidang selama bulan misi, tetapi pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa bilang saya Vina, saya Simon, saya juga mendukung misionaris di sini, misionaris pelayan di sini, pelayan di sini, pelayan di sini, pelayan di sini. Ya, tidak ada batasnya berapa yang bisa didukung. Hanya Tuhan yang kasih batas. Terima kasih atas kesempatan ini Bapak Ibu.
Dan kiranya Tuhan memberkati gereja ini sehingga dari gereja ini tidak hanya utusan lintas budaya ke provinsi-provinsi atau pulau lain yang dikirimkan, tetapi satu saat akan datang lebih banyak lagi misionaris yang datang dari gereja ini lintas budaya sampai ke ujung dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan silakan menikmati video ini. Seperti demikian. Besok akan berangkat ke Papua bersama Pak Yosua, Pendeta Selamat. Pak Tompul sudah ada di Papua dari kemarin, supaya pelayanannya juga seminggu di depan di Papua, apa skill, apa pelajaran yang baik yang dari Ibu Vina bisa dibagikan juga kepada pelayanan kita, Yayasan Berkat di Papua. Kita berdoa nanti di doa syafaat saja ya. Di sini juga ada mamanya Ibu Vina, saudara-saudaranya, cicinya. Pak Junet ini majelis kita dan ini ada ipar, jadi bukan orang lain. Ini yang jadi utusan lintas budaya ada orang kita sendiri. Boleh berdiri Tante, berikut Pak Junet dan cicinya Ibu Santi yang dulu ikut Immanuel. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Karena nggak mungkin Ibu Vina bisa berangkat sendiri tanpa doa restu dukungan daripada keluarga. Tadi 100 orang di balik dia dan ini pekerjaan yang besar yang dihormati Tuhan. Pengakuan iman rasuli, silakan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Biar dengan penuh ucapan syukur kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala rahmat dan berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan melalui yang pertama, Bapak Ibu dapat melakukan transfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar atau juga dapat scan QR code yang terdapat di depan atau di samping tempat duduk Bapak Ibu. Atau yang kedua, Bapak Ibu juga dapat melakukan dengan memasukkan ke kantong persembahan yang nanti akan diedarkan. Kita akan pujian kuberi persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakan musik saja.
menciptakan pujian ini bersama-sama. Mari kawan-kawan rela hatilah. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan. Mari kawan-kawan rela hatilah. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Sebelum kita berdoa, ada video klip singkat dari Klinik Pratama. Kita punya 4 yayasan, bukan hanya punya pos dan kategorial. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan kalau kami ada kesempatan memberi persembahan. Biarlah benda-benda mati ini boleh memperlebar kerajaan Allah. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Finalinan, khususnya bagaimana dia memberi diri, dihormati Tuhan, dan keluarga hadir di sini, menghargai, mendukung. Terima kasih Tante yang melahirkan, yang tadi mungkin bergumul, sampai sekarang bisa melihat keajaiban dan keindahan daripada Tuhan. Lidah kami terlalu terbatas mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa gereja kami boleh menjadi gereja misioner, bukan hanya visi, bukan hanya STT, tetapi juga ada orang-orang yang pergi untuk Tuhan. Berkati STT kami karena di situ cetak banyak hamba Tuhan, berkati kurikulum, pengajar, dosen, dana yang dibutuhkan, karena dari situ sesudah lulus tersebar Injil, memimpin gereja, menjadi hamba Tuhan utusan lintas budaya, dan menjadi hamba Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan. Berkati Pak Martin dan tim, supaya STT kami ini juga bisa baik dan juga berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk Yayasan Berkat yang dipimpin Pak Yosua, besok mau berangkat bersama Pendeta Selamat, Ibu Vina, dan mau melayani. Berkati Pak Tompul yang sudah menyediakan segala sesuatu yang sudah sampai di sana, supaya tim ini berangkat dengan sukacita, bisa melayani, dan tangan Tuhan menolong dalam perjalanan darat maupun udara, dan sampai di sana tiap bertemu orang ada hikmahnya, ada berkatnya, ada pelajarannya, ada keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan dari hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih untuk Klinik Immanuel yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati para dokter, staf yang ada, setiap pasien yang dilayani di mana saja berada, bukan hanya di klinik, tapi juga menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan, sembuh secara jasmani dan sembuh secara rohani. Berkati klinik kami supaya pelahan demi pelahan juga maju. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen Ketapang. Terima kasih pembaharuan demi pembaharuan dari SDM dan segala hal yang diupayakan. Tuhan memberkati. Terlalu banyak orang yang terlibat. Semuanya menjadi bukan Superman tetapi super tim untuk kerajaan Allah. Kami berdoa biarlah pembangunan SKK yang terus lagi didoakan, biaya yang sangat kurang, kiranya juga Tuhan akan menopang. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberkati dengan kekayaan kasih karunia Tuhan. Terima kasih gereja ini punya 4 yayasan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dan Tuhan pakai. Supaya sungguh-sungguh ini menjadi alat membagi kasih Kristus melalui profesi, skill, dan semua hal yang Tuhan titipkan bagi kami. Kami berdoa untuk Sinode Gereja Kristus, Tuhan memberkati supaya sungguh-sungguh sinode kami maju, bukan hanya ada bulan misi, tetapi banyak orang yang dimotivasi memberi diri. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami, Tuhan kasihanilah supaya sungguh Tuhan yang memimpin, Tuhan yang akan menolong supaya ada pemulihan demi pemulihan di negara ini. Terakhir kami juga mau berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap orang percaya berkata, amin. Jemaat sekalian, kita boleh pulang. Kita boleh menceritakan segala cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menuturkan segala cerita kebenaran Tuhan kita melalui sikap dan tingkah laku kita dimanapun kita berada. Kita angkat pujian ini, ku suka menuturkan cerita mulia. Kita boleh bangkit berdiri. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang mulia. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita menuturkan sabdanya yang benar. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih. Ku suka menuturkan, suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Biarlah ini bukan nyanyian kita saja, tetapi menjadi komitmen di hadapan Tuhan. Kalau belum bisa menjadi berkat, jangan menjadi renungan sebagai anak-anak Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Setiap orang percaya berkata, amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk, saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.